Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, sampailah kita pada ayat yang ke-45 dari surah Yunus, yang ayat ini juga merupakan peringatan bukan hanya untuk orang-orang kafir Mekah yang pada saat turunnya ayat ini merekalah yang dituju oleh Allah. Tetapi ayat ini juga berlaku untuk semua orang, untuk semua manusia yang datang, yang ada sesudah turunnya ayat ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kazzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Allah berfirman, wa yauma, dan pada hari yang yahsyuruhum, Dia Allah Tuhanmu Muhammad akan mengumpulkan mereka. Dan pada hari Allah akan mengumpulkan mereka, yakni orang Mekah maupun manusia ini seluruhnya. Di saat itu, di hari berkumpulnya semua manusia di padang mahsyar nanti, kata Allah, ka'alam yalbathu, ka'alam seolah-olah tidak, ka'an seolah-olah, lam tidak, ka'alam seolah-olah tidak, yalbathu mereka tinggal, mereka bertempat tinggal di bumi ini, illa kecuali sa'atam minan nahar, sesaat saja dari siang hari. Saatan dalam bahasa kita sesaat, dalam bahasa Arab modern 1 jam. Dan pada hari Allah mengumpulkan mereka manusia semuanya, di saat itu manusia merasakan seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di bumi ini, di dunia ini, kecuali hanya sesaat dari siang hari. Tidak sepanjang hari, sesaat saja. Yata'arafuna bainahum, keadaan berikutnya, yata'arafuna mereka saling mengenal, di bainahum di antara mereka. Jadi di padang mahsyar orang akan ketemu dengan orang-orang yang mereka kenal. Lalu Allah berfirman, qad khasira, sungguh rugilah. Qad, kata-kata qad ini ada 2 makna. Kadang-kadang dia artinya itu sungguh apabila ketemu dengan fi'il madhi. Kalau qad ketemu dengan fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Ini ketemu dengan fi'il madhi. Qad sungguh, khasira merugilah, rugilah. Siapa yang rugi? Alladzina, orang-orang yang kadzabu, mereka telah mendustakan, mereka tidak percaya
biliqa'illah, dengan pertemuan Allah. Maksudnya tidak percaya bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Nah, orang-orang yang di dunia ini tidak percaya atau mendustakan berita dari Rasul, dari Al-Quran bahwa manusia nanti akan ketemu sama Allah, mereka enggak percaya, mereka itu rugi nanti di akhirat. Wa ma kanu muhtadin, wa ma dan tidaklah kanu ada mereka, tidaklah mereka ada muhtadin. Kalau bahasa lainnya atau terjemah dengan kata lainnya, wa makanu, dan tidaklah mereka menjadi. Kata kana yakunu kun, itu kan bisa berarti jadilah, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Tapi kata kan, kana, selain bisa berarti adalah, bisa berarti juga menjadi. Kalau disambung dengan isim dia berarti adalah, kalau bersambung dengan fiil sebagai fiil ya dia berarti menjadi. Wa makanu muhtadin, dan mereka tidak menjadi orang-orang yang diberi petunjuk, mendapat petunjuk. Ayat ke-45 ini mari kita lihat apa kata Kementerian Agama kita dalam menerjemahkan ayat ini. Ayat yang ke-45 ini tadi ya. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, itu wa yauma, itu wa kemudian di belakang ada yauma, dalam tafsir-tafsir seringkali dimaknai wa id, dan ingatlah yauma kepada suatu hari. Makanya dia yauma ini berbentuk mansub. Mansub itu pastinya ada sesuatu, dia bukan mubtada kok. Harusnya dia ada sesuatu yang menyebabkan dia jadi mansub. Makanya disela-selai oleh para ulama ahli bahasa maupun ahli tafsir, kata-kata wa yauma ini maksudnya wazkur, dan ingatlah yauma, suatu hari atau pada hari, wa yauma, dan ingatlah pada hari ketika yahsyuruhum, Allah mengumpulkan mereka, ka'alam yalbathu, gitu kan, seakan-akan. Ka'alam diartikan seakan-akan. Di sini ada di depannya ada kata-kata mereka merasa. Nih kata-kata mereka merasa dalam kalimat Al-Qur'an yang enggak ada. Ini pemahamannya, ini tafsirnya, takwilnya. Bunyi ayatnya ya, wa yauma yahsyuruhum, dan pada hari Allah mengumpulkan mereka, maksudnya, dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Ya. Terus setelah Allah mengatakan seperti itu, wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu, seolah-olah mereka merasa seakan-akan, seolah-olah lam yalbathu, tidak pernah berdiam. Yalbathu berdiam, bertempat tinggal gitu di dunia. Di dunia dalam Al-Qur'annya enggak ada di ayatnya. Ini penafsirannya, tafsirnya, takwilnya. Ka'allam yalbathu, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal berdiam di dunia, illa sa'atam minan nahar, kecuali sesaat dari siang hari. Ini kecuali sesaat saja pada siang hari. Siang hari kan mulai dari waktu terbit matahari. Sebentar lagi nih, jam 5:30 kalau nggak salah. Ya. Sampai matahari terbenam. Sampai itu siang hari.
Mereka merasa tidak pernah tinggal di dunia kecuali hanya sesaat saja pada siang hari. Yata'arafuna bainahum, pada waktu itu mereka saling berkenalan. Dan saling berkenalan ya boleh juga diartikan begini. Yata'arafun, ta'aruf. Nah, orang-orang artis-artis sering ngomong-ngomong ta'aruf, tidak boleh pacaran, ta'aruf bolehnya. Artis yang boleh mulai belajar agama Islam itu. Bolehnya ta'aruf, pacaran tidak boleh. Ta'aruf mana ya? Mengenal, saling mengenal antara pihak wanita sama pihak perempuan bersama keluarganya. Ya ta'arufun, mereka saling berkenalan, saling mengenal. Jadi di akhirat nanti manusia saling mengenal, saling, oh itu Pak Jokowi itu presiden kita dulu. Loh, kok kayak gitu ya? Misalnya kayak begitu. Misalnya aja. Yata'arafuna bainahum. Lalu kalimat berikutnya, qad khasiral ladzina kadzdzabu. Ya, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Qad sungguh khasira rugi alladzina orang-orang yang kadzabu mereka mendustakan biliqa'illah dengan pertemuan mereka dengan Allah. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ya, itu kalau saudara baca Al-Qur'an sendiri, enggak pakai ngaji sama guru, nanti bisa salah paham dan bisa tersesat. Makanya ngaji Al-Qur'an harus pakai guru, harus dengan guru. Enggak boleh tanpa guru, enggak boleh. Otodidak enggak boleh. Kalau ilmu yang lainnya otodidak boleh. Ini mana temannya Pak Uji nih? Temannya Pak Uji di seberang situ katanya tinggalnya. Dia bisa memperbaiki apa Pak Uji? Alat elektronik, padahal enggak sekolah. Kok bisa? Ya karena belajar, otodidak, belajar sendiri. Oh gitu ya gitu. Nggak tahu. Kalau ilmu yang selain Al-Quran otodidak boleh, tapi Al-Quran tidak boleh. Sampai belajar Al-Quran sendiri di rumah, baca terjemahan, terus pidato, nggak boleh. Harus ngaji dulu sama guru. Siapapun guru Anda, asal dia paham Al-Quran, boleh diambil ilmunya. Ini ayat dan terjemahnya. Sekarang kita sama-sama melihat penjelasannya atau tafsirnya. Kata Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil, ketika beliau menjelaskan ayat 45 surat Yunus ini, beliau menulis begini. Wa yauma yasyuruhum, dan pada hari Allah akan mengumpulkan mereka. Qara'a Hafsun bil ya. Hafiz, Imam Hafiz salah satu ulama ahli qiraah. Kan qiraah ada Hafiz, ada Waros, ada macam-macam itu ya. Saya enggak mendalami itu. Karena kursus yang saya tahu ada ini Bu Haji Aminah mengikutinya, saya enggak bisa mengikuti lah. Acaranya berlangsungnya pas saya lagi praktek ya. Ya enggak bisa ya memperhatikan dua sekaligus, satu pasien, satu omongannya guru tadi enggak bisa. Saya ini ngomong sini, saya ngomong sama pasien, pas ngomong sama pasien ini enggak kedengaran. Kita ngomong apa tadi itu? Sementara tidak ada siaran ulang. Ya sudah. Akhirnya ya kadang ikut, kadang nggak ikut. Bagus sebetulnya acara yang dijalani oleh Profesor Dr. Ahmad Fatoni, ya MA. Itu ahli qiraah Indonesia itu. Jagoannya ilmu qiraah itu, beliau paham benar. Sayangnya saya enggak bisa mengikuti full, enggak bisa. Jadi menurut bacaannya Hafiz, dibacanya yahsyuruhum. Wa yauma yahsyuruhum wal akharun, sedangkan ulama qiraah yang lain
membacanya bukan dengan ya, tapi bin nun, dengan nun. Jadi dalam bacaan lain, dalam qiraah lain, itu nanti kalau saudara baca Quran, mushaf, tulisannya bukan seperti ini, wa yauma yasyuruhum, tapi wa yauma nahsyuruhum. Ya itu berarti mengikuti bacaan yang selain bacaannya hafaz. Nih. Ya begitu tuh boleh saja, maknanya sama kok. Enggak ada bedanya. Kalau yahsyuruhum artinya dia Allah mengumpulkan mereka, kalau nahsyuruhum artinya kami Allah mengumpulkan mereka. Jadi dibaca dua-duanya boleh, tapi bacaan imam mushaful imam itu pakai ya, sehingga ya kita sebaiknya pakai ya juga. Wa yauma yahsyuruhum, dan pada hari dia Allah mengumpulkan mereka, ka'allam yalbasu illa sa'atam minan nahar, seolah-olah mereka tidak pernah bertempat tinggal berdiam di dunia ini kecuali sesaat saja dari siang hari. Qala Ad-Dhahhak, telah berkata ahli tafsir Ad-Dhahhak, muridnya Ibnu Mas'ud. Ad-Dhahhak mengatakan makna ka'allam yalbasu illa sa'atam minan nahar, maksudnya ka'allam seolah-olah mereka belum pernah yalbasu tinggal berdiam fid dunya, di dunia. Bunyi ayatnya kan ka'allam yalbasu illa sa'atam minan nahar. Ini loh Pak, saudara perhatikan ini, jangan tidur, kalau tidur nanti nggak ngerti. Ini loh, ini tulisannya kan ka'allam yalbasu illa sa'atam minan nahar. Bunyi ayatnya seperti ini, tapi maknanya kata ahli tafsir Ad-Dhahhak yang muridnya Ibnu Mas'ud ini, kalimat itu maknanya ka'allam yalbasu. Ini ka'allam yalbasu sama, di sini juga ka'allam yalbasu ya. Tapi fit dunya, di dunia, seolah-olah mereka belum pernah tinggal berdiam di muka bumi di dunia ini, illa sa'atam minan nahar, kecuali sesaat dari siang hari. Itu tafsirnya Ibnu Mas'ud yang disampaikan oleh Ad-Dhahhak. Sedangkan Ibnu Abbas, pakar tafsir sahabat Nabi kan dua orang itu saja yang paling utama, Abdullah bin Mas'ud sama Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Ya, selain beliau berdua ada lagi sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq juga faham Al-Quran, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian Abdullah bin Zaid, Ubay bin Ka'ab, dan lain-lain. Masih banyak lagi para sahabat yang ahli-ahli tafsir itu. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ka'allam yalbasu illa sa'atam min nahar, itu maknanya bukan mereka merasakan seolah-olah tidak pernah tinggal di dunia selain hanya sesaat saja dari siang hari. Ibnu Abbas, ayat ini maknanya bukan begitu, tapi seperti ini loh. Ka'allam yalbasu, seolah-olah mereka belum pernah tinggal, tidak tinggal fi kuburihim, di dalam kubur-kubur mereka. Itu jadi bukan tinggal di dunia, tapi tinggal di dalam kubur. Agak sedikit beda. Tapi maksudnya sebenarnya hampir sama saja. Nah, kita dalam kubur itu kan ya masih di dunia kan. Jasadnya itu masih di dunia, rohnya saja yang sudah di alam lain. Seolah-olah mereka tidak tinggal di kubur-kubur mereka itu, illa sa'atam min nahar, illa kecuali qadra, sekedar selama saatin, satu saat, minan nahar, dari siang hari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, ayat ini menerangkan kepada kita tinggal di dunia ini bisa saja 10 tahun, terus ada yang 10 tahun mati, ada yang 20 tahun mati, ada yang 30 tahun wafat, ada yang 40 tahun baru wafat, ada yang 50 tahun baru wafat, ada yang 60 tahun wafat, 70 tahun wafat, ada yang 80 tahun wafat, 90 tahun wafat, ada yang 100 tahun wafat, dan ada yang belum wafat. Beberapa hari yang lalu saya ketemu pasien, umurnya 100 tahun. Wah, kata aku, ini benar nih Pak, pian umurnya 100 tahun. Iya bujur, benar itu. Kok masih gagah pian? Aku heran juga. Orangnya tinggi besar, gagah. Saya dulu tentara, zaman Presiden Soekarno. Saya dikirim dari Palopo sana ke Kalimantan ini. Tinggal di Kuala ya.
Palu tempatnya Pak Haji Baso, asalnya Pak Haji Baso dan Bu Haji Baso. Terus orangnya masih gagah, Masya Allah, Subhanallah, 100 tahun kok masih gagah ya. Tapi dia nggak bisa jalan waktu itu, datang ke tempat saya karena kesakitan. Sampai kerjaannya apa? Di kebun. Masya Allah, 100 tahun masih di kebun Pak. Aku masuk kebun aja nggak pernah, kecuali kebunnya Pak Wahid yang ada pohon kuininya itu. Atau kebunnya Lina yang ada ikan mujairnya itu. Ikan mujair apa ikan apa Lin? Patin. Patin. Ya. Ka'allam yalbathu fi kuburihim illa qadra sa'atin minan nahar. Terus keadaan berikutnya, ya ta'arafuna bainahum, mereka saling mengenal di antara mereka. Maksudnya ya'rifu ba'duhum ba'don, mengenallah sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Hina bu'itsu, ketika mereka dibangkitkan dari dalam kubur. Di padang mahsyar ketika mereka bu'itsu, dibangkitkan, telah dibangkitkan minal kubur, dari kubur-kubur mereka, kama rifatihim fid dunya, seperti mengenalnya mereka waktu di dunia. Jadi kenal. Waktu di dunia kenalnya sekarang ini misalnya sampean terus meninggal ya. Terus nanti berikut menyusul di belakangnya kemudian Pak Jokowi meninggal. Nanti sampai tetap bisa kenal, oh ini Pak Jokowi ini, walaupun aku meninggal duluan tapi aku masih kenal, ini presidenku dulu ini. Tapi kok nasibnya begitu ya, misalnya kayak begitu. Kok kasihan ya, misalnya begitu. Nah, ketika mereka dibangkitkan dari dalam kubur, mereka saling mengenal seperti mengenalnya mereka waktu di dunia. Kemudian apa katanya tafsir ini? Summa tangqati'ul ma'rifatu, kemudian setelah itu putuslah perkenalan tadi. Sudah tahu, oh itu sudah kenal. Mungkin kalau bisa salaman. Tapi nggak bisa salaman waktu itu Pak. Mereka itu dikumpulkan dalam keadaan menunduk begini kok. Bisa melirik ini barangkali. Loh, itu presidenku dulu itu. Nggak berani mereka. Nggak bisa ngomong-ngomong, nggak berani ngomong-ngomong. Maka putuslah kemudian perkenalan itu. Kapan putusnya? Ketika ayanu, mereka sudah melihat dengan mata kepala ahwalal kiamah, kengerian hari kiamat. Wa fi ba'dil athar, dan ada keterangan dari sebagian athar ya, annal insan, bahwa manusia itu ya'rifu, akan mengenal yaumal kiamati, pada hari kiamat, man bijambihi, orang yang ada di sampingnya. Wala yukallimuhu, tapi dia tidak berani mengajak bicara kepadanya, haibatan wa khasyatan, karena kehebatan keadaan di hari itu, wa khasyatan, dan karena rasa takutnya mereka. Ini yang digambarkan di dalam surat yang sering dibaca oleh imam-imam kita ya, di surat yang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Ini. Ya, ini disebut dari ayat yang ke-37. Ini keadaan di hari kiamat nanti di padang mahsyar seperti ini. Ya. Rabbika, Tuhanmu Muhammad, yang memberikan balasan kepada siapa saja di antara manusia yang beramal, akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya. Siapa yang berbuat akan mendapat balasan seperti perbuatannya. Itu nanti mereka akan mendapat balasan sesuai dengan perhitungannya. Siapa Tuhanmu itu Muhammad? Tuhanmu itu adalah Rabbis samawati wal ard wa ma bainahumar rahman. Tuhanmu itu adalah Tuhannya langit dan bumi, dan Tuhannya apa saja yang ada di antara keduanya, yang ada di antara langit dan bumi, yang namanya Ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak mampu karena Dia Allah khitaba, berbicara.
nggak mampu lagi berbicara. Nanti manusia dikunci mulutnya kok. Di surat Yasin itu, yauma nakhtimu afwahahum gitu ya. Ada yang apa? Yauma nakhtimu ala afwahihim. Nah, apa? Dia hafal juga nih, bang. Bukan bang, amang Hamli. Nah, Hamli diam-diam hafal juga, punya hafalan. Jangan main-main sama Sidin beliau kan. Sampai jangan main-main loh sama Pak Hamli. Ya sudah. Jadi la yamlikuna minhu khitaba. Tuh, yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffa. Pada hari itu akan berdirilah malaikat Jibril beserta seluruh malaikat dalam keadaan berbaris. La yatakallamuna, mereka tidak berbicara illa kecuali man adzina lahur rahman, orang yang ar-Rahman mengizinkan kepadanya untuk bicara. Wa qala shawaba, dan dia bicara yang benar. Jadi nanti manusia di akhirat akan bicara apa adanya, gak bisa bohong lagi. Kalau di dunia ini masih bisa orang berbohong, Pak. Meyakinkan orang itu padahal dia bohong, itu bisa. Kita semua ini bisa dibohongi orang. Masya Allah. Bohongnya terang-terangan aja sampai itu masih percaya, kok gimana sih? Udah membohongi sampean tuh loh, terang-terangan. Tapi sampai masih percaya sama dia, mau apa lagi sudah? Ya sudah. Kembali ke sini lagi. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Sungguh rugilah orang-orang yang mendustakan kepada pertemuan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi orang yang rugi itu ada dua. Satu, orang yang tidak percaya kepada hari pertemuan dengan Allah, dan yang kedua orang yang tidak mendapat petunjuk dari Allah. Rugi. Terus dikatakan oleh Imam Al-Bawi makna ayat ini wal murad, dan yang dimaksudkan oleh ayat ini wal muradu minal khusran, dan yang dimaksudkan dari kata rugi, orang yang rugi itu adalah khusranun nafsi, kerugian diri. Wala syai'a a'dhamu minhu, dan tidak ada sesuatu kerugian apapun yang a'dhamu, lebih besar, minhu, daripadanya. Kerugian diri kita. Kerugian diri kita di akhirat itu kerugian yang paling besar. Tidak ada kerugian yang lebih besar daripada itu. Kerugian yang di dunia ini terjadi, yang kita alami, sebesar apapun dan seberat apapun, itu kecil dibandingkan dengan kerugian di akhirat. Itu kita semua perlu yakini. Ini tafsir Al-Baghawi cuma bilang begini aja, titik, sudah nggak ada penjelasan lagi yang lain. Apa kata Ibnu Katsir mengenai ayat ini? Ya, ini beda beliau Ibnu Katsir. Ibnu Katsir membahas ayat ini enggak cukup sampai di situ aja. Beliau menuliskan seperti ini. Ditulis semua ayatnya sekaligus dulu. Wa yauma yashuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Kata Ibnu Katsir, makna ayat ini yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirmanlah Allah Ta'ala mudzakiron, dalam rangka memberi peringatan linnas, kepada manusia. Maka saya bilang ayat ini peringatan buat manusia, kita semua termasuk di dalamnya. Ayat ini merupakan peringatan dari Allah Ta'ala tentang kiamat sa'ah, berdirinya hari kiamat, tentang terjadinya hari kiamat, wa hasyrahum, dan tentang hari pengumpulannya mereka manusia, min ajdathihim, dari kubur-kubur mereka, ila arasatil kiamah, ke padang mahsyar, ke tempat-tempat penghadapan manusia di hari kiamat, yaitu padang mahsyar. Di padang mahsyar itulah ka'annahum, mereka merasakan seolah-olah yauma, pada hari itu, yuwafunaha, ya, mereka yuwafunaha, akan dibalas sempurna,
akan disempurnakan kepada kullun nafsin, kepada nafsun itu tadi. Terus lam yalbatsu, mereka tidak merasa pernah bertempat tinggal fid dunya, di dunia, illa sa'atam minan nahar, kecuali sesaat saja dari siang hari. Ayat ini maknanya ayat 45 ya, 45 ini ya. Dari surat Yunus ini kata Ibnu Katsir, kama qala ta'ala, maknanya seperti telah berfirman Allah yang Maha Tinggi dalam surat An-Nazi'at ini, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbatsu illa 'ashiyatan aw duhaha. Loh ini loh Pak, manusia nanti di akhirat di padang mahsyar, walaupun umurnya sampai 100 tahun seperti pasienku yang kemarin itu. Udah 2 kali saya ketemu pasien umurnya 100 tahun. Pertama laki-laki, yang pertama perempuan, orang Hulu sana, enggak tahu saya lupa apa, Tumbang Manjul apa Tumbang Sange apa Bukit Sentuai sana. Nenek-nenek umur 100 tahun. Kemarin kakek-kakek 100 tahun umurnya. 100 tahun mereka tinggal di dunia, tapi kata Allah di akhirat nanti mereka, keadaan mereka itu ka'annahum yauma yarawnaha, seolah-olah keadaan mereka di hari mereka melihat padang mahsyar, lam yalbatsu, tidaklah mereka pernah tinggal illa kecuali sa'atan minan nahar, sesaat dari siang hari. Sesaat dari siang hari itu asyiyatan, hanya sesore hari, au duhaha, atau hanya sepagi harinya. Jadi hanya sepanjang waktu duha saja. Waktu duha itu mulai dari terbit matahari sampai sebelum duhur. Itu waktu duha. Waktu sore ba'da asar sampai terbenam matahari. Jadi nanti manusia hanya akan merasakan tinggal di dunia itu hanya sekian lamanya saja, sebentar saja. Ini surat An-Nazi'at. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, sama ayat ini dengan ayat yang lain, yaitu di surat ini. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari akan ditiup pada sangkakala itu, wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa, dan kami akan mengumpulkan orang-orang yang berdosa itu di hari itu zurqa, dalam keadaan zurqa. Zurqa itu apa? Mukanya pucat, hitam, warna biru. Biru mukanya atau pucat ya. Terus yatakhafatuna bainahum, mereka berbisik-bisik bainahum, di antara mereka, enggak berani ngomong keras-keras. Kok kita ketemu lagi di sini? Kamu tetanggaku dulu toh. Ini tetangga sebelahku kamu. Ya toh. Nah kamu ini teman separtaiku dulu nih. Saling kenal, tapi cuma berani bisik-bisik. Yatakhafatuna bainahum illa bithum illa asyra. Mereka saling berbisik-bisik, tidaklah mereka tinggal di bumi di dunia illa kecuali asyra, hanya selama 10 jam atau 10 menit apa 10 bulan apa 10 tahun itu. Ya. Nah, nahnu a'lamu bima yaqulun, kami lebih mengetahui dengan apa yang mereka katakan. Idz yaqulu amsaluhum, ketika berkata orang yang semisal mereka, ya, tariqatan, jalannya, ketika orang yang jalan hidupnya semisal dengan mereka, yaitu orang-orang yang berdosa, yang jalan hidupnya sama. Makanya kita menjadi manusia jangan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang suka berbuat dosa. Walaupun semua kita ini tidak ada yang pernah lepas dari dosa. Kita semua pernah berbuat dosa. Tapi kita hentikan, kita taubat, berhenti. Bertobat artinya berhenti. Berhenti dari perbuatan dosa, terus kita pindah golongannya ke golongan orang yang tidak berdosa, yang tidak suka berbuat dosa, bukan tidak berdosa. Orang yang semisal mereka keadaannya, jalannya, torikotnya, sama-sama mengatakan illa bistum illa yauma, tidaklah kalian tinggal di dunia kecuali hanya sehari. Ini surat Toha
ayat 102 sampai 104. Jadi ayat yang sama dengan surat Yunus tadi ada 2 ayat sudah ya. Yang ketiga ini sekarang. Wa qala ta'ala, dan berfirman juga Allah Ta'ala, wa yauma taqumus sa'ata yuqsimul mujrimun ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Wa yauma, dan pada hari taqumus sa'atu, berdiri terjadi hari kiamat, yuqsimul mujrimun, bersumpahlah orang-orang yang berdosa itu, malabithu, mereka berani bersumpah demi Allah, malabithu, mereka berani bersumpah bahwa mereka malabithu tidak tinggal di muka bumi di dunia ini, ghaira sa'atin, selain sesaat saja. Kadzalika kanu yufakun, demikianlah adanya mereka dipalingkan. Mereka bilang sesaat saja itu salah. Kenyataannya bukan cuma sesaat, bukan sesiang hari, bukan sesore hari kok. Bertahun-tahun, bahkan ada yang 100 tahun itu tadi. Tapi mereka merasakannya cuma sebentar. Nah, sebaliknya kata Allah, wa qalal ladzina utul ilma wal iman, dan berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu dan diberi iman oleh Allah, laqad labistum, sungguh-sungguh kalian telah tinggal fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah, ila yaumil ba'ts, sampai hari kebangkitan. Fahadza yaumul ba'ts, dan inilah hari kebangkitan itu, walakinnakum, akan tetapi kalian, kuntum, adalah kalian, la ta'lamun, kalian tidak mengerti. Ini dalam surat Ar-Rum ayat 55 sampai 56. Lalu kata Ibnu Katsir, wa hadza kullu, dan ayat ini semuanya dalilun, adalah dalil petunjuk, ala istiqsaril hayatid dunya fid daril akhirah. Ayat-ayat yang saya sebut di depan semuanya itu tadi, termasuk surat Yunus ayat 45 ini, kata Ibnu Katsir, ini ayat-ayat yang menunjukkan kepada singkatnya atau pendeknya kehidupan dunia fid daril akhirah dibandingkan dengan lamanya hidup di akhirat. Jadi di akhirat kita akan hidup selama-lamanya dan tidak pernah mati lagi, enggak ada kematian di sana. Ya. Ini yang kata Ibnu Katsir, kama qala, sebagaimana Allah telah berfirman, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Ini dalam surat yang lain ya. Qala, dia berkata, kam labistum, berapa lama kalian tinggal fil ardi, di bumi ini, wahai manusia. Nanti di akhirat Allah bertanya kepada manusia begitu. Berapa lama kalian tinggal di bumi? Adada sinin, yang jumlahnya hitungan tahunan. Tapi mereka menjawab, qalu mereka berkata, ya Allah, labisna, kami tinggal, yauman, hanya sehari saja, au ba'doi yaum, atau hanya sebagian dari sehari saja. Fas'alil adin, maka tanyalah kamu kepada orang-orang yang menghitung. Kamu tanya orang yang menghitung-hitung itu, yang ahli hitungan itu. Qala, ya berkatalah dia Allah, illa bistum, berkatalah dia, illa bistum illa qalila, tidaklah kalian tinggal di dunia ini kecuali hanya sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun, seandainya kalian adalah orang-orang yang tahu. Ini kita akan ketemu di surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 112 sampai surat 114. Terus kalimat di belakangnya, ya ta'arafuna bainahum, mereka saling mengenal di antara mereka. Apa maksudnya? Orang-orang nanti di akhirat itu saling mengenal. Ini maksudnya ya'rifu, akan mengenallah nanti di akhirat al-abna, semua anak-anak, al-aba'a, kepada bapak-bapaknya. Anak-anak kek pada kenal nang bapak kek. Ya. Jadi orang-orang, anak-anak itu akan mengenal orang tuanya. Ini bapakku, loh itu bapakku.
Kenal mereka. Bukan hanya anak mengenal bapaknya, wal qorobat, dan para kerabat-kerabat itu ba'duhum li ba'din, sebagian mereka kepada sebagian yang lain juga mengenal. Ini pamanku, ini paklekku, ini bulekku, budekku, pakdekku, itu kakekku. Oh ini keponakanku, ini sepupuku, kenal itu. Kama kanu fid dunya, sebagaimana keadaan mereka waktu di dunia. Sama penjelasannya dengan tafsir Al-Baghawi tadi. Ini penjelasan Ibnu Katsir. Walakin akan tetapi walaupun mereka saling kenal mengenal, tahu satu sama lain, tapi kullun masing-masing orang tadi mazhulun, orang yang sedang disibukkan binafsihi dengan dirinya. Masing-masing sibuk pada dirinya sendiri. Enggak peduli sama bapaknya. Ini yang di surat Ambasa dikatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu akan lari seseorang dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan seseorang akan lari meninggalkan ibunya dan bapaknya. Itu ya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, dan seseorang akan lari meninggalkan istrinya atau suaminya dan anak-anaknya. Tuh yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kenapa? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang pada hari itu akan ya likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Untuk setiap orang di hari itu ada urusan yang menyibukkan dia. Kalau kita sedang sibuk Pak, kan kita lupa. Kita sedang sibuk ini ngetik, atau sedang sibuk main game. Wah, ini yang suka main game ini. Dia enggak sadar anaknya jalan kemana-mana, ke jalanan sana tabrak mobil, enggak sadar sudah. Udah asik main game gini, atau sedang asik ngaji gini. Kalau sedang asik, kita lupa yang lainnya. Itu sifat manusia memang enggak beda dengan Allah. Allah tuh sibuk tiap hari. Yang di surat Ar-Rahman itu, yang sering dibaca Pak Amir tapi lama enggak dibaca nih oleh Pak Amir. Ini di surat 555 ya, Ar-Rahman. Nah, ini di awal-awal ruku itu. Mana Ar-Rahman ini? Nih. Mana ya? Ini loh. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Selalu meminta kepada Dia Allah siapa saja yang ada di langit dan bumi setiap hari. Setiap hari huwa Dia Allah fi sya'nin, dalam urusan. Allah tuh sampai enggak pernah tidur. Karena Allah sifatnya tidak bisa tidur. Tidak tidur, bukan tidak bisa tidur, tidak tidur. Dan Allah tidak ngantuk. Jadi Allah tuh enggak pernah ngantuk. Apalagi tidur, ngantuk aja enggak pernah. Nah, kalau maaf ya Allah. Astagfirullah kalau saya salah ya Allah. Ini perumpamaan saja. Kalau sampai Allah tidur 10 menit aja, rusak ini dunia nih, kacau sudah. Matahari mungkin berjalan di luar kendali sudah. Enggak ada yang ngatur kok. Makanya alam raya ini selalu teratur. Waktu matahari terbit, waktunya terbit, waktunya tenggelam. Waktunya musim hujan, waktunya musim hujan. Nah, nanti cuaca bisa berubah karena Allah menghendaki perubahan seperti itu. Kenapa berubah? Karena manusia berubah sudah jalan hidupnya. Sudah banyak yang lupa kepada Allah sehingga Allah rubah kehidupan dunia ini. Ya, jadi saudara sekalian, ini ayat-ayat ini tadi pelajaran buat kita semuanya. Ya. Ini juga kata Ibnu Katsir, ayat ini juga sama dengan yang tersebut di surat Al-Mu'minun tadi. Fa idza nufikha fis-sur, maka ketika telah ditiup pada sangkakala itu, kalau sudah terjadi hari kiamat, fala ansaba bainahum yauma id, maka tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka di hari itu. Walaupun itu anaknya, istrinya tahu, melihat, tapi sudah seolah-olah tidak ada hubungan nasab. Tidak mau saling tolong-menolong lagi. Wala yatasaalun, dan mereka tidak saling bertanya-tanya atau tidak saling meminta tolong, tidak bisa saling minta tolong. Ini surah Al-Mu'minun ayat 101. Wa qala ta'ala, dan ayat ini juga sama.
ya ta'arafu da bainahum, tapi walakin kullun mashhulun binafsi. Setiap orang nanti akan sibuk dengan dirinya. Itu disebut juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 101. Wa qala, dan juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat yang lain ini, wala yas'alu hamimun hamima, dan pada hari kiamat nanti ya akan bertanyalah seorang sahabat kepada sahabatnya, yubassarunahum, dan tidaklah akan bertanya seorang sahabat kepada sahabatnya. Para sahabat ini yang kalau di dunia kemana-mana bareng, selalu omong-omong, tapi sampai di akhirat tidak berani tahu omong-omongan, ya. Padahal yubassarunahum, mereka melihat mereka, sahabatnya melihat sahabatnya. Kenapa mereka tidak saling bertanya? Karena ya di saat itu harinya sangat mengerikan, ya. Yawaddul mujrimu, sangat inginlah orang yang berdosa, lau yaftadi, seandainya dia bisa menebus dirinya, min azabi yaumi, dari azab di hari itu, bibanihi, dengan anaknya. Dia punya anak laki-laki kesayangan satu saja, rela dia korbankan. Ya Allah, ini anakku aja yang engkau masukkan ke neraka sebagai gantiku, ya Allah. Jangan engkau masukkan anakku aja, ya Allah. Nanti manusia ada yang tega begitu itu, Pak. Bahkan ada yang wasahibatihi, dan ada manusia yang ingin selamat dari adab di hari itu dengan apa? Wasahibatihi, dan dengan istrinya dikorbankan. Ya Allah, istriku aja nih yang sering marahin aku waktu di dunia nih, masukkan aja ke neraka ini. Itu. Wa akhihi, dan saudaranya, wa fasilatihi, dan kaum kerabatnya, allati tuwihi, yang waktu di dunia mereka menampungnya, mengurusinya. Wa man fil ardi jami'a, kalau perlu semua orang yang ada di dunia ini dikorbankan untuk masuk neraka semuanya, tapi dia sendiri selamat, ya. Dia kepingin manusia itu yawadul mujrimu lau yaftadi yauma idzin bi banihi wa sahibatihi, ya, wa fasilatihi allati tuwi, wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi, wa man fil ardi jami'an tsumma yunjihi, kemudian Allah menyelamatkan dia. Tapi kata Allah apa? Tak jawab Allah. Kalla, enggak bisa, enak aja kamu. Yang berbuat dosa kamu kok, istrimu yang kamu suruh masuk neraka. Ya kamu yang masuk neraka kok. Enak aja suami minta istrinya masuk neraka. Ada suami kurang ajar yang baru viral kejadian ini. Suami baru aja menikah tuh itu. Yang orang Palembang itu loh. Membunuh karyawannya, bawahannya. Itu dimasukkan dalam koper, dibuang di daerah Bekasi, daerah Cibitung, dari mana gitu. Kurang ajarnya manusia itu loh. Itu hanya karena duit. Makanya sampai jangan sampai begitu. Senang sama duit, aku juga senang sama duit, Pak. Tapi jangan sampai melanggar syariat dalam mencari duit, jangan. Jangan melanggar hukum dalam mencari duit. Karena nanti kita akan berhubungan dengan polisi, berhubungan dengan jaksa, berhubungan dengan hakim, berhubungan dengan pokoknya nggak enak sudah. Cari duit yang halal, walaupun sulit. Memang cari uang yang halal itu sulit. Allah sengaja bikin seperti itu sebagai ujian kita gitu loh. Kamu harus kerja supaya dapat duit. Kerja apalah? Kalau bisa jualan. Kalau aku bisa bikin nasi goreng mawut, aku juga mau bikin nasi goreng mawut ku jual. Walaupun dokter, ya Pak ya. Belum pernah diajari bikin nasi goreng mawut, malah mawut sukses nasi gorengnya. Bukan nasi goreng mawut, nasi gorengnya yang mawut tumpah-tumpah. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Ayat ini kata Ibnu Katsir maknanya sama seperti kaqaulihi, sama seperti firman Allah Ta'ala, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Yang dalam surah Al-Mursalat diulang sampai berapa kali itu Pak Amir? Wailu yauma idzil lil mukadzibin itu berapa kali itu? 15 kali apa berapa kali itu? Ya toh? Diulang-ulang tuh ayat ini ya kalau enggak salah. Ya. Jadi celakalah di hari itu bagi mereka yang mendustakan, li'annahum, mereka rugi di akhirat, li'annahum, karena mereka khosiru, telah merugikan anfusahum, diri-diri mereka, wa ahlihim, dan keluarga mereka, yaumal qiyamah, di hari kiamat.
Ala, ingat-ingatlah, ketahuilah, dzalika huwal khusranul mubin. Kerugian di hari kiamat itu dia adalah kerugian yang nyata. Fahadhiyal khosaratul azimah. Maka ini adalah penyesalan yang besar. Wala khosarota, dan tidak ada penyesalan atau tidak ada kerugian a'zam yang lebih besar min khosaratin, daripada kerugian atau penyesalan man, pada orang yang furriqa bainahu, dipisahkan antara dirinya, wa baina ahibbatihi, dan antara orang yang dia cintai, yaumal hasrati, pada hari penyesalan, wan nadamati. Hari kiamat adalah disebut yaumal hasroh, hari kerugian, wan nadamah, dan hari penyesalan. Sebelum datang hari penyesalan itu, saudara sekalian, mari kita semuanya, saya yang berbicara dan antum yang mendengarkan, kita saling bekerja sama, bersama-sama kita beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ngaji dengan sungguh-sungguh, sholat sungguh-sungguh, puasa sungguh-sungguh, sedekah sungguh-sungguh, berbuat baik kepada orang tua juga sungguh-sungguh. Jangan sekedarnya. Orang tua kita sama kita sudah sangat baik. Kita harus, kalau saudara masih punya orang tua, apalagi sudah nggak bisa apa-apa, tiap hari tengok, walaupun sekedar mencium tangannya, mencium, membisiki telinganya, Bu, banyak istighfar Bu, Pak, banyak istighfar Pak. Datang, tengok, aku sudah nggak punya orang tua, menyesal aku dulu. Kenapa aku belum sempat berbuat banyak baik kepada mereka? Karena bapak saya meninggal, saya baru mulai ngaji. Setiap kali saya pulang ngaji, oleh ngaji saya bacakan kepada bapak saya. Senang banget bapakku. Oh, jadi sholatku seperti ini salah ya, Geng. Bapak bilang itu, Geng. Jadi selama ini sholat bapak ini salah. Nggih Pak, salah niku. Bapak saya kalau sholat cepat banget Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cepat banget Pak. Pak salah niku Pak. Terus. Tapi tiap hari pulang ngaji saya disuruh bacakan. Bapak saya yang menginginkan saya jadi dokter. Tapi belum sampai saya jadi dokter, beliau sudah wafat. Tinggal ibu saya seorang. Ibu saya berbakti kepada beliau sebisa-bisanya. Tapi saya belum bisa memberi apa-apa kepada beliau. Beliau sudah pergi meninggalkan saya. Jadi sekarang saya cuma tinggal mendoakan beliau. Nah, saudara-saudara yang masih punya bapak atau masih punya ibu, tengok setiap hari, cium tangannya, bisikin kalimat-kalimat thayyibah. Minta maafnya kalau kurang berbakti selama ini. Saudara harus sempatkan itu sebelum nanti datang hari penyesalan. Ya, saya kira sekian aja dulu. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.